Coba. Suara saya masih terdengar ya? Jangan-jangan saya keluar dari Zoom. Masih kedengeran kan ya? Masih, Bu. Oke. Balik Masih, lagi. Bu. Oke, kita coba kerjain ya. Yang A, gimana caranya nih? Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 7,772 gram garam LCl2 dilarutkan ke dalam 50 gram air. Berarti data yang kita ketahui ya, saya tulis saja di samping inilah. Massa dari LCl2 itu adalah 7,772 gram. Massa pelarut air ya, 50 gram. Nah, ini curiga ngitung molal nih ya, kalau udah ada massa pelarut kayak gini. Membeku, jadi larutan ini katanya TF-nya, titik freezing-nya adalah minus 6,687 derajat Celcius. Gitu. Kemudian ada info yang lain, ini larutan yang berbeda, jadi garis dulu ya. Garis, ada lagi larutan yang lain. Larutan yang lain ini adalah gliserol. Larutan gliserol. Jadi ini tadi LCl2, kalau ini gliserol biasanya kita tulis gli aja lah ya. Kenapa nih? Mikrofon. Masih kedengeran kan ya? Masih, Bu. Oke. Maaf ya, saya di kampus ini memang biasa internetnya ada proksi-proksian gitu. Di kampus Ganesha maksud saya. Oke, jadi gliserol informasinya sih MM-nya sama dengan 92,09 gram per mol. Dengan konsentrasi molal yang sama, artinya molal dari si gli sama dengan molal dari si LCl2. Nah, itu kan intinya ya. Membeku pada minus 2,602. Jadi kalau ini TF-nya adalah minus 2,602 derajat Celcius. Tentu ini titik beku ya, TF. TF ngitungnya caranya kan cuma satu saja. TF sama dengan formulanya delta ya, delta TF. Ya, delta TF sama dengan, ingat kemarin? Nah, kita lihat ke atas ya. Nih, ini doang kan? Delta TF sama dengan KF kali M. Kalau dia garam, biasanya dia elektrolit. KF kali M. Kalau dia garam, biasanya dia elektrolit. Jadi untuk si gli, rumusnya gini doang. Delta TF sama dengan KF kali M. Tapi kalau untuk si ICL2 gimana? Udah masuk lagi ya? Saya tethering aja deh. Iya, Bu. Susah pakai internet ITB. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah ini ya. Coba, sekarang kalau gliserol, dia elektrolit atau tidak? Elektrolit atau non-elektrolit? Nah, itu dulu kita harus identifikasi dulu ya. Gliserol dia elektrolit atau bukan? Dan tahu nggak? Non-elektrolit. Iya, non ya. Jadi gliserol itu alkohol sederhana. Kemudian
glukosa gitu ya, sukrosa, itu non elektrolit semuanya. Ingat-ingat ya. Tapi kalau garam apapun, kalau dia larut di dalam air, maka dia akan terurai secara sempurna sehingga dia suatu elektrolit. Jadi yang atas kasusnya elektrolit, yang bawah kasusnya non elektrolit. Nah, oke. Jadi kita pasti delta TF sama dengan KF kali M kali I. Gitu. Ya. Oke. Konsentrasi molal total semua partikel terlarut. M total. Dalam larutan LCl2 adalah, kita harus hitung ini. M ini ya, pertanyaannya. M kali I ya, kalau dia bilang molal total semua partikel, itu berarti dia nanyakan M kali I-nya berapa. Gitu ya. Paham maksudnya? Kita berbicara LCl2, jadi kita bicara yang coklat nih. Konsentrasi molal total semuanya 2 kali ya. Semua partikel terlarut atau M total, berarti dia mintanya M kali I-nya berapa. Mana cara kita menghitungnya? Menghitung M kali I. Ada nggak datanya? Tersedia nggak? Kita pakai tentu rumus yang atas kan ya. Delta TF-nya ada nggak? Ada, Bu. Yaitu berapa? 6,687. Nah, ini juga hati-hati ya. Ini sudah delta TF atau baru TF? Atau sama saja TF dengan delta TF? Beda, Bu. Beda. Nah, kalau ini sebenarnya kan TF. Tapi delta TF-nya segini juga. Kenapa? Karena 0, Bu. Iya, itu kuncinya ya. Jadi saya tulis di bawah. Sebenarnya yang pakai rumus ini itu delta TF. Di mana delta TF kamu bisa hitung dari, ini kan penurunan titik beku ya. Jadi TF si air kurang TF si larutan. Tetapi ingat, TF air itu sama dengan 0 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi kalau dia membeku di min 6,687, itu kan TF larutan. Delta TF-nya berapa? Sama, Bu. 6. Sama. Positif Tapi Positif. positif. Nah, jadi positif ya, itu aja bedanya. Jadi 6,687 derajat Celcius. Nah, untuk kita masukkan KF ya. KF air, karena airlah pelarutnya. Nah, ini biasanya sudah derajat Celcius per molal. Makanya si temperaturnya juga derajat Celcius saja. 1,858 derajat Celcius per molal kali molal kali I. Nah, kita perlu ngitung ini doang, molar kali I-nya berapa. Coba kamu bagi kan, tinggal bagi doang kan ya. 6,687 bagi 1,858. Tentu nilainya harus positif. Tidak mungkin ada konsentrasi negatif kan. Larutan HCl minus 2 molar, ya nggak ada artinya. Larutan LCl2 minus sekian molar, nggak ada. Tidak ada konsentrasi itu nilainya negatif, nggak ada. Hanya kamu harus ingat ini tadi ya. Sebenarnya yang masuk rumus ini deltanya. Deltanya adalah kalau dia penurunan titik beku, maka TF dari pelarut murninya dikurangkan TF larutan. TF air kebetulan 0 derajat Celcius. Gitu ya. Berapa? Ada yang sudah bagi? 3,599, Bu. 3,599. Oke, jadi totalnya M kali I-nya sama dengan 3,599. Itu adalah konsentrasi molal total. Artinya M kali I ini, clue-nya total ini ya. Nah, total. Faktor Van Hoff I. Nah, sekarang ditanyakan I-nya justru. Faktor Van Hoff I larutan LCl2 adalah
Dari mana kita tahu I-nya? Kita taunya M kali I kan? M kali I sama dengan 3,599. Kita ingin tahu I nih soal yang kedua. Tapi M-nya kita nggak tahu. Mana cara menyelesaikannya? Perbandingan sama gliserol, Bu. Iya, kita gunakan informasi berikutnya kan. Larutan gliserol dengan konsentrasi molal yang sama. Ini clue-nya, konsentrasi molalnya sama. Jadi M-nya sama nih. M dari si LCl2, yang ini M-nya doang, sama dengan M-nya si gliserol. Gitu. Jadi kamu bisa ngitung lagi kan? Dari data yang kedua, kamu bisa hitung M-nya si gliserol. M-nya si gliserol tentu akan sama dengan delta TF-nya. Nah, bisa tahu kan ya, pasti 2,602 derajat Celcius bagi KF air juga, di mana KF air sama dengan 1,858 derajat Celcius. Ini adalah molal dari si gli. Nah, kalau si gli tidak pakai I kan? Karena dia adalah non-elektrolit. Coba dihitung. Maka M dari si gli adalah, di mana M-nya gli ini, menurut informasi di soal, konsentrasi molal yang sama. Jadi informasinya di sini adalah sini ya. Informasinya adalah M-nya si gli sama dengan M-nya si LCl2. Kita bisa hitung M-nya si gli. Karena kita punya informasi mengenai TF-nya juga. Kita punya data TF-nya juga. Coba 2,602 bagi 1,858 berapa hasilnya? 1,4. 1,4. 1,4. Koma enggak? 1,4000. Oke, jadi 1,4 molar, tapi dia mintanya 3 angka desimal ya. Nah, kamu ikutin aja. Maunya apa? Kamu ikutin. 1,400 molar. Oke. Nah, sekarang M ini tentu sama juga dengan M ini ya. Artinya I dari si LCl2, mana cara ngitungnya? I dari LCl2 3,599 dibagi 1,400. I. Berapa jawabannya? 0,571. 2 berapa? 2,571. 2,571. Ya, masuk akal lah ya. Karena LCl2 ini kan garam 3 komponen ya kan? LCl2. Pasti LCl2 ini kan dia terurai jadi L apa? Nah, coba ini aja dulu. LCl2 akan terurai jadi dalam air ya. Nah, ini pasti aqueous tambah Cl aqueous. Pertanyaan saya, muatan dan koefisiennya berapa nih reaksi ini? L2 plus tambah L2 plus 2 Cl min. 2 Cl min. Iya, pasti dia 3 komponen. Jadi I-nya kalau secara teori sama dengan 3. Kan gitu? Secara eksperimen, nah biasanya tidak persis 3. Ya, biasanya mungkin 2,5 atau jangan-jangan 2,3 gitu ya, lebih dari 2. Nah, itu nanti secara teori kita anggapnya 3. Jadi nilai ini sejauh ini masuk akal. Begitu. Konsentrasi molal larutan LCl2. M dari LCl2 berapa angkanya? Tentu konsentrasi molal LCl2 ini kan ini katanya. Larutan gliserol dengan konsentrasi molal yang sama kan ya. Jadi MlCl2 sama dengan M dari si gli. Setuju nggak? Ini dong. Setuju? Ada yang punya pendapat lain? Setuju ya? Saya juga setuju. Nanti saya cek kuncinya ya. Mudah-mudahan kita betul. Mau nanya, Bu. Ya, silakan gimana? Kalau molal total, misalnya molal total apa larutan sama
Molal total semuanya tuh sama nggak, Bu? Kalau dalam hal ini dia pernyataan ininya ya, sebenarnya molal yang sama yang dia maksud di sini itu adalah molal dari si LCl2-nya. Tapi sebenarnya LCl2 ini kan terurai di dalam larutan menjadi L2 plus dan 2Cl minus. Gitu ya. Maka kalau molal total untuk kasus elektrolit itu maksudnya adalah M kali I. Sedangkan molal saja itu adalah M saja. Jadi kalau cuma konsentrasi molal larutan si garamnya, itu biasanya kita artikan molal si LCl2. Artinya molal yang ini nih. Ini. Berarti M-nya saja. Sedangkan yang menentukan sifat koligatif, nanti kan jumlahnya ya. Maka ada istilah molal total, di mana MClCl2 ini dikalikan dengan I. Itulah total semua partikel terlarut. Jawab nggak? Terima kasih, Bu. Ya. Oke, massa molar dari atom L adalah, tiba-tiba ada massa molar ya. Sehingga disimpulkan bahwa logam L adalah, diminta menghitung MM. Nah, gimana caranya kita menghitung MM? Dari data apa? Molalitas bukan, Bu. Molalitas ya, pasti molalitas. Molalitas, kok saya pindahin sih sebentar. Back. Nah, molalitas sama dengan, saya tulis ini ya, ini nanti saya kasih kamu kok, tenang aja. Sama dengan mol kan? Nah, mol langsung saya tulis aja. Pasti, nih, kita harus bedakan ya, mana yang molal, mana yang molal. Mana yang massa. Molal sama dengan massa per mm kan gitu ya. Dibagi dengan massa si air, jangan lupa dalam kilogram. Kan gitu. Maka massanya saya tahu, nah ada nih di soal nih, paling atas ya. 7,772. 7,772 mm-nya, ya ini yang ditanyakan. Massa molarnya berapa itu yang ditanya. Massa H2O-nya sama dengan 50 gram. Tentu tidak 50 yang saya masukkan. Berapa yang harus saya masukin? 50 per 1000. 0,05 ya. Benar nggak? Ya, Bu. Benar ya. Nah, ini sama dengan tadi si molal. Molalnya tadi berapa? 1,4. 1,4 molal. Ya, itu ya. Oke, coba hitung MM-nya berapa? 7,772 dibagi dengan MM sama dengan 1,4 kali 0,05. Nah, MM-nya berapa? Jadi kamu bisa pilih nih dari geng MM yang ada di sini. Mana nih yang sesuai dengan atau yang paling dekat lah ya. Barangkali tidak persis sama, kecuali data di soalnya memang dibuat mirip, semirip mungkin, tapi ya cari yang paling dekat lah. Gitu. Mana? -111. Wah, kok tinggi banget. Jangan-jangan ada kesalahan. 7,772. Salah. Nah. Coba. 0,05. Salah di mana kita nih? Kali 1, Bu, itu tuh massa molarnya massa molar LCl2 doang nggak sih, Bu? Sedangkan L doang. Iya. Jadi, coba. Tadi jawabannya berapa? Saya tulis mana lagi ya? Saya tulis ke bawah sini ya. Jadi, MM dari LCl2 sama dengan 111,029. 0,2. Oke, 0,3 aja ya. 11,03 aja dulu. Gram per mol. Tuh. Nah, berarti CL ini kasih tahu ya.
Cl di sini 35,45 bisa ngitungkan ya, silakan dihitung. Jadi kalau L-nya saja berapa? (40,13). Mana yang paling dekat? CA. Ca. Massa molar dari atom L adalah, saya isi ya. Oh, dia minta hati-hati nih. Jawaban hingga 3 angka desimal. Nah, kita harus 3 desimal. Kita ikut aja, dia maunya apa kita ikutin ya. 40 13 berapa? 0. 0. Oke. Kalau 0 kita tulis 0 ya. Pokoknya dia minta harus gitu ya. Kalau soalnya minta 3 desimal, kamu isi 3 desimal. Atau berapa angka penting lah. Nanti di soalnya kan biasanya 4 angka penting. Kalau 4 angka penting mah cukup ya. 40,13 cukup. Sehingga disimpulkan tentu tidak persis, tapi paling dekat ya. Ca 40,08. Kita 40,13 ya. Oke lah. L adalah kalsium. Oke, udah ya. Yang mau tanyain dulu, silahkan. Ini soalnya sudah komprehensif nih. Ada yang elektrolit, ada yang ada yang elektrolit yang atas ya, ClCl2 elektrolit. Yang bawah non elektrolit. Lalu ternyata dari molal, nah ini kamu dapat info baru lagi nih. Dari molal kamu bisa menghitung mm. Ada juga versi soal yang kayak gitu ya. Biasanya kan soalnya ngitung molalnya. Kalau ini molalnya udah tahu dari berbagai data yang di atas tadi ya. Tahu molalnya, kamu bisa hitung mm-nya. Mm-nya kita dapat besar 111. Nah, tapi kita tidak salah karena ini tentu dari garam ya. Ini LCl2. Kamu bisa hitung L-nya. Jadi garamnya adalah simpulannya ya, simpulan LCl2 itu sama dengan siapa? CaCl2. Gitu. A sampai D. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Oke, tenang. Nanti saya beri handout ini kamu bisa lihat lagi. Kita pindah dulu ke E. Nah, ini kalau soal kayak E gini, biasanya mahasiswa males nih jawabnya. Padahal soalnya cuma 1, tapi bacanya panjang. Nah, kamu jangan gitu ya. Kamu harus rajin membaca. Jangan cuma membaca komen YouTube aja yang semangat ya. Baca soal harus semangat juga. Pelarutan garam LCl2 dalam air adalah proses endotermik katanya. Oh, berarti ini dia berbicara entalpi kan? Nah, kita kan sudah berbusa-busa juga kan membahas entalpi ya. Pelarutan garam LCl2 dalam air endotermik. Nah, ini adalah garam dalam air. Oke, saya pindah ke bawah sini ya. Daripada chaos sekali di sana, mungkin saya pindah ke bawah sini. Gitu. Katanya endotermik. Oke, pokoknya yang kamu tahu padat dalam cair kan? Cara ngitungnya adalah delta H pelarutan atau delta H larutan sama dengan ujung-ujungnya kan minus energi kisi kan gitu ya, tambah delta H hidrasi. Yang ingat ini? Biasanya kemarin ada contoh soal yang kayak gini juga ya. Kalau nggak ingat, di atas ini ada. Coba naik. Padat cair, mana dia? Nih, ya. Delta H larutan sama dengan minus delta H kisi, ini energi kisi ya. Ini energi kisi. Tambah delta H hidrasi. Oke, pokoknya nanti pasti rumus ini kepake. Kita turun lagi melihat soalnya. Pelarutan garam LCl2 dalam air adalah endotermik, artinya ini positif nih. Proses pelarutan ini melibatkan energi kisi, malah dikasih tahu. Proses pelarutan ini melibatkan energi kisi ya, ini kan minus energi kisi dan energi hidrasi, betul sekali delta H hidrasi. Nggak dikasih tahu pun K35 sudah tahu ya kan, sudah dibahas. Bila energi kisi didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan ketika ion gas menjadi padatan ioniknya. Ini juga definisi yang kita gunakan ya.
Coba dicerna dulu. Bila energi Kisi didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan ketika ion gas menjadi padatan ioniknya. Jadi itu energi Kisi ya. Definisinya di sini energi Kisi adalah proses, energi Kisi di bawah ya saya tulis. Proses dari saat saya punya misalnya kation ya, kation X plus ketemu dengan Y minus membentuk XY solid. Ini gas. Ini gas ya. Memang inilah definisi energi Kisi yang kita gunakan sama ya. Nah, kamu bisa lihat di atas di handout ini energi Kisinya. Nah, ini ya, sama kan? Energi Kisi itu adalah dari kation dan anion dalam fasa gas menjadi suatu garam yang solid, itu energi Kisi. Jadi sudah sesuai dengan definisi yang kita gunakan, dan ini juga definisi yang ada di textbook ya, yang di Brady. Oke, jadi formulanya sudah benar ini. Pertanyaannya, maka energi Kisi LCl2 ini besar kecil sama ya, besar kecil atau sama dengan total energi hidrasi ion L2 plus dan 2 Cl minus dalam air. Apa jawabannya? Tentu kuncinya ini ya, prosesnya endotermik. Kalau prosesnya endotermik artinya delta H-nya pasti positif. Supaya positif gimana? Energi Kisinya lebih kecil atau lebih besar dari energi hidrasi? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Setuju? Ya, supaya ini positif kan. Kalau ini minusnya gede tentu nanti jadi negatif ya. Sebenarnya gampang sekali. Tapi kalau kamu tidak paham konsep ini dan konsep energi Kisi atau entalpi padat dalam cair, maka kamu tidak bisa menjawabnya ya. Banyak juga yang jawabannya salah di sini. Gitu. Oke? Sampai sini paham? Saya hapus ya. Jadi tentu energi Kisi LCl2 harus lebih kecil supaya delta H larutannya tetap positif. Kalau lebih besar, nanti jadi negatif, prosesnya menjadi eksotermik. Boleh nol nggak? Sama persis energi Kisi dengan hidrasi. Kalau untuk padat cair jarang ya. Untuk padat cair jarang nilainya nol. Kalau cair-cair masih bisa. Di mana kalau delta H-nya sama dengan nol, kita sebut larutan titik-titik. Titik-titiknya apa? Ingat nggak? Kalau delta H pelarutannya persis sama dengan nol. Nah, terutama untuk cair-cair ya. Larutan apa namanya? Atau di catatan kamu barangkali ada. Di sini juga ada. Ya, kalau delta H larutan persis sama dengan nol, kita sebut ini. Oke, jelek ya. Oke, kita sebut dia sebagai larutan ideal. Ya. Larutan ideal adalah larutan yang delta H pelarutannya itu sama dengan nol. Ini cair-cair ya. Kalau padat cair barangkali antara endotermik atau eksotermik ya, barangkali begitu. Ya, tapi nggak tahu mungkin ada contoh yang saya tidak ketahui delta H-nya nol. Pokoknya kalau delta H-nya nol berarti larutannya disebut larutan ideal. Biasanya ini untuk cair-cair, terutama kalau struktur zat terlarut dan pelarutnya itu sangat mirip. Kalau mirip strukturnya, nah, dia kan tidak terjadi perbedaan yang signifikan ya saat dia terpisah kayak gini. Lalu pas gabung sama saja energinya karena dia mirip A dan B. Nah, itu biasanya adalah kandidat larutan ideal. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya, jadi gitu. Soal E, larutan lalalala ya. Jawabannya energi Kisi lebih kecil ya. Tidak bisa sama dengan. Kalau sama dengan, prosesnya berarti tidak melibatkan kalor. Oke? Tidak endotermik, tidak pula eksotermik. Jadi tidak melibatkan kalor, larutan ideal. Dan itu seringnya cair dalam cair ya. Oke, kita pindah ke soal G. Soal G ini sudah hal yang berbeda, hati-hati ya. Jadi kita dari atas sampai bawah, sifat koligatif apa yang kita bicarakan?
Sifat koligatif ada 4. Dari atas, dari A sampai E, atau A sampai D aja sih ya. A sampai delta. Sifat koligatif apa yang kita bicarakan? Penurunan Penurunan titik beku. beku. Selesai ya. Penurunan titik beku. Lihat, G ini udah kasus berbeda. Jika 50 ml larutan gliserol dan 50 ml larutan LCl2 di atas dicampurkan, maka perubahan titik didih larutan. Nah, ini sudah sifat koligatif yang lain, yaitu kenaikan titik didih. Ya. Pasti nanti jawabannya di atas 100. Jadi kamu bisa ngecek jawaban kamu ya. Tidak mungkin jawabannya di bawah 100. Namanya juga kenaikan titik didih. Kan kita sudah bahas. Maka perubahan titik didih larutan yang teramati adalah, berarti ini soalnya yang ini adalah delta saya mau nulis ya. Delta TB. Perubahannya kan ya. Berarti ini delta TB. Ingat titik didih B ya, boiling. Yang teramati berapa? Dan titik didih larutannya, ini TB-nya. Hati-hati ya baca soal. Yang atas minta deltanya, yang bawah minta TB-nya. Berarti yang bawah pasti nanti di atas 100 nih. Ya kan? Pasti di atas 100 derajat Celcius. Nanti 100 kamu tambahin dengan entah berapa deltanya. Karena TB air sama dengan air mendidih ya. 100 derajat Celcius. Hati-hati juga, tidak selalu 100. Lihat pelarutnya apaan. Kadang-kadang sering juga ya di ujian ya. Tiba-tiba 100 sekian. Padahal pelarutnya benzen. Didihnya boilingnya tidak 100. Jadi jangan tambahin sama 100 ya. Kalau ini kamu benar tambahin 100 sebab kita berbicara larutannya dalam pelarut air. Tapi kalau pelarutnya beda ya jangan pakai 100. Pasti nanti ada juga informasi ya. Berapa titik didih dari pelarut itu. Tapi kalau air biasanya tidak dikasih tahu seperti soal ini. Dianggapnya kamu tahu, sudah biasa ketemu air kan, badannya juga isinya air. Jadi dianggap sudah tahu titik didih air itu 100 derajat Celcius dan titik bekunya 0 derajat Celcius. Tapi hati-hati, tidak selalu pelarutnya itu air. Oke? Kita coba hitung ya. Jika 50 ml larutan gliserol dan 50 ml larutan LCl2 di atas dicampurkan, maka perubahan titik didih larutan yang teramati adalah, nah pasti kita gunakan formulanya, saya garisin dulu, delta TB sama dengan KB kali M. Ini tentunya M total ya. Kamu punya M dari si gliserol, M si gli, kan gitu ya. Tambah kamu punya M total dari LCl2. Di mana M total LCl2 ini nanti tentu sama dengan M kali I kan tadi ya yang sudah dihitung. M kali I. Nah, kamu bisa gunakan yang di atas. Tahu nih gliserolnya kan 1,4. Nih ya, 1,4. M totalnya juga sudah dihitung dari awal sekali. 3,599. Ya kan? Sebenarnya kita punya nih datanya M sekian, M-nya sekian. KB-nya juga ada di soal. Yaitu 0,512. Jadi ada semua nih datanya ya. Nah, pertanyaan saya benar nggak kayak gitu cara ngerjain? Jadi saya masukin ya, ini saya tulis aja dulu. Kamu pikirkan betul atau tidak. KB-nya 0,512. 0,512. M glinya 1,4. Toh dia larutan yang sama kan ya. Larutan yang sama tentu molalitasnya ya segitu ya. Tambah M total kali LCl2-nya segini. 3,599. Ini kan molal total. Ingat yang kita pakai menghitung di sini tentu molal total. Gitu. Dapat dong TB-nya. Tinggal ngalin doang kan. 1,4 tambah 3,599 kali 0,512. Ini caranya begini. Kayaknya gini sih Bu ya. Bukan Bu. Nah, coba siapa yang mau berpendapat?
Kalau oke begini oke ya. Kalau tidak oke, apanya yang tidak oke? KB-nya tentu oke, udah jelas dia konstanta. Pasti M-nya ini yang bermasalah kalau dia tidak oke. Nah, tapi kamu putuskan dulu nih oke atau enggak oke. Seharusnya gimana? Ada yang sudah bisa menebak? Atau ada yang bisa mau beri pendapat boleh juga ya. Apa yang terjadi saat kamu campurkan dua larutan ini? Dia tidak bereaksi ya. Tidak ada reaksi antara gliserol dengan garam itu enggak ada reaksi. Tapi tentu ada sesuatu yang terjadi ya begitu kamu campurkan dua larutan ini. Apa yang terjadi? Yang Tambahkan mililiternya itu, Bu. yang 50 ml gimana? Jadi kita sorry. Saya mau tambahkan. Kita coba bayangkan ya apa yang terjadi. Nah, jadi untuk kasus yang mana nih? Yang G ya. Yang G. Saya punya dua buah ya, dua buah larutan. Pulpen G ya. Saya punya ini gli. Kan gitu ya. Tadi M-nya si gli sama dengan 1,400 molar. Dengan data ini saya tadi bisa tahu delta TF-nya sekian dan seterusnya. Lalu saya punya lagi di sini LCl2. Saya tahu M total dari LCl2 itu sama dengan M kali I kan? Yaitu ini tadi 3,599. 3,599 molar. Lalu saya ambil. Berapa saya ambil? 50 ml. Ini saya ambil lagi. 50 ml juga. Jadi berapa sekarang volume? 100 ml. 100 ml. Ada yang sudah dapat clue? Kalau kamu punya, nah sekarang misalnya molar ya. Kamu punya ini 0,1 molar. Misalnya ya contoh, 0,1 molar. Ini kamu punya 0,3 molar. Waktu dicampur, ini masih 0,1 enggak? Dan ini masih 0,3 enggak? Itu pertanyaan saya. Tentu molar dengan molal ini kan dia perbedaannya cuma per definisi ya. Yang satu per massa pelarut, yang satu per volume. Tapi begitu dia dicampurkan, molal sama dengan mol atau N ya, simbolnya N. N dari zat terlarut bagi dengan massa pelarut kan ya, dalam kilogram. Massa pelarutnya berubah nggak begitu dia dicampurkan? Gimana menurut kamu? Dia bercampur membentuk larutan yang homogen ya. Tadi massa pelarutnya di sini, massa airnya barangkali sekitar tadi katanya berapa? 50 gram. Begitu dimasukin ke sini, massa air di sini 50 gram atau lebih dari 50 gram? Masih 50 gram. Masih 50 gram. Oke, yang dari sini masih 50 gram. Yang dari sini ada air nggak? Ada, Bu. Kan dicampurin loh ya? Ada juga. Ada. Jadi dalam sini pasti lebih kan dari 50 gram. Ya, Bu. Iya, Bu. Maka nanti molalitasnya pasti berkurang. Karena pembaginya menjadi lebih besar. Benar nggak? Logikanya kan gitu ya. Nah, sekarang kita bicara pencampuran, nggak usah molal. Molar aja dulu. Kalau kamu punya larutan X 0,1 molar 50 ml, lalu larutan Y ya 0,3 molar 50 ml, kalau digabungkan. Ini X-nya jadi berapa molar? Molar. Dan ini Y-nya jadi berapa molar?
setelah dia digabungkan. Ada yang bisa ngitung? Ini contoh ya. Ini bukan kasus yang sedang kita bicarakan, ini contoh saja supaya kamu mungkin lebih mudah membayangkannya. X 0,1 molar sebanyak 50 ml ditambahkan dengan 0,3 molar Y sebanyak 50 ml. Pertanyaan saya, sekarang X-nya jadi berapa molar dan Y-nya jadi berapa molar? Saya hapus. Waktu dicampurin jadi berapa dia? Jadi 0,1 atau lebih kecil dari 0,1? Kalau lebih kecil atau lebih besar barangkali ya. Gimana cara ngitungnya? Ada formulanya. Nah, 50 0,1 molar X, 50 0,3 molar Y digabungin. X-nya jadi berapa molar? Y-nya jadi berapa molar? Sama, segitu 0,1 0,3 atau berubah? Berubah jadi kecil, jadi besar, ngitungnya gimana? Coba Lebih kamu kecil pikirkan. bukan, Bu? Lebih kecil, ngitungnya gimana? Betul, lebih kecil ya. Ngitungnya gimana caranya? Molarnya dikali volumenya dibagi volume. Molarnya dikali volumenya akan sama dengan molar setelah dia dicampur dikali volume setelah dia dicampur. Itu ya? Masih ingat formula ini? Iya, Bu. Ajarin kan sama Pak Yudis kan? M1V1 sama dengan M2V2 alias terjadi pengenceran. Sehingga untuk kasus yang merah tadi ya, saya pindah warna merah, ini kan kasus pura-pura. Dalam tanda kutip ya, ini kasus pura-pura sekedar contoh saja. Molaritasnya si X akan sama dengan yang baru akan sama dengan tadinya dia 0,1 dengan volume molar ya. Dengan volume 50 ml. Sekarang volumenya jadi berapa? 100. Kan gitu. Maka dia akan jadi 0,05 molar. Jadi separuhnya. Benar nggak? Benar ya? Ini boleh aja, nggak harus liter ya, karena mililiter saling mencoret, tidak masalah. Begitu juga dengan si Y. Si Y tadinya kita ambil angka sembarangnya tadi ya, 0,3 molar. Ini 0,3 molar kali volume awalnya 50 ml juga. Dibagi ini 100 ml. Berarti ini sama-sama dengan 0,155. Artinya begitu volumenya 50 jadi 100, yang 0,1 jadi separuhnya kan? Yang 0,3 jadi separuhnya juga. Terjadi yang kita namakan pengenceran. Untuk molar harus paham. Ini juga berlaku untuk molar. Jadi sebenarnya kalau mau dituliskan rumus generalnya ini C1 ya, konsentrasi 1 kali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 kali volume 2. C sama dengan konsentrasi dalam satuan. Molar boleh, molar boleh. Persen juga kalau komputer itu persen juga jadi berkurang. Kan ya, terjadi pengenceran. Maka kalau misalnya tadi 1,4, sekarang saya punya kondisi setelah pencampuran. Setelah pencampuran, MCQ-nya boleh masukin nilai silakan. Saya sudah tahu pasti separuhnya karena dia dari 50 jadi 100. Kan?
volumenya meningkat 2 kali lipat, konsentrasinya akan berkurang 2 kali lipat alias berkurang sensornya. Pasti jadi 0,7 gitu. Sedangkan totalnya si LCL2 tadinya 3,6 ya. Berarti 1,8 bagi 2. 1,7 berapa itu ya? Jadi ini 3,599 dibagi 2. 1,7995. Wow, kan hasilnya aja hasil kan ada error jadi kalau kalkulasi jadi jawabannya nggak kalah 1,8. Itu ini yang memasakkan ya terjadi pengenceran setelah campuran, maka ini 0,7 ini jadi 1,8. Ini masalah. Warna biru itu supaya kamu sadar dari nilai-nilainya dari bawah. Karena ada campuran, maka ini jadi paruhnya yaitu 0,700, si LCL2 jadi paruhnya yaitu 0,800. Ini benar-benar yang dihitung ya. Nggak boleh kayak ini tadi 1,4 dan banyak tadi 3,599. Karena ini pas mereka masing-masingnya bervolume sekian lah. Berapa volumenya ya kualitasnya segini. Tapi begitu kamu campurkan, maka ada perubahan volume. Perubahan volume akan merubah konsentrasi. Artinya terjadi pengenceran. Kamu harus gunakan molalnya setelah dicampurkan. Ya, harus gunakan ini. Oke. Silakan dihitung berapa angkanya. Ini yang benar ya, tidak boleh pakai data yang sebelumnya. Untuk kasus larut-larutan seperti ini, saat kamu melihat kata campuran, encerkan, saya highlight. Dicampurkan, diencerkan, itu konsentrasi akan berubah. Itu pesan moral ya. Moralnya adalah kalau kamu lihat ada informasi mengenai campuran, larutan apa, dicampurkan dengan siapa. Larutan ananduk diencerkan dengan air sekian volumenya berapa. Itu konsentrasi akan berubah. Dan ingat seluruh sifat poligagat itu kan bergantung konsentrasi. Gitu ya, bergantung. Artinya hati-hati kalau pengenceran, konsentrasinya akan kurang sebanyak berapa kali pengenceran itu dilakukan. Kalau tadinya dia 50, sekarang dicampurkan dengan 50 makhluk lain kan jadi 100. Istilahnya ya, jadi 2 kali lipat besar volumenya. Maka nanti konsentrasinya akan menjadi. Ini udah saya highlight, tolong diingat kalau ada pencampuran pengenceran, nah, kamu pasti disuruh hitung TB atau osmosis atau apalah, itu semuanya akan berubah kalau terjadi